Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Aulia Putri dengan NIM 2200301002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil buku kerja kewirausahaan 7, 8, dan 9. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. 1.1 Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Membangun budaya etik dapat mencakupi, di sini saya memilih mengembangkan Code of Conduct atau kode etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi, di sini saya memilih akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menghindari potensi sanksi. 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Saya memilih mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. 1.3 Perjanjian para founders. Di sini saya memilih sifat bisnis prospektif, bentuk hukum kepemilikan bisnis, pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri. 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Di sini saya memilih memenuhi semua kewajiban kontrak, dapat semuanya secara tertulis, tetapkan standar, dan kesepakatan hukum. Yang kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Saya memilih kepemilikan yang tunggal. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Di sini saya memilih sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis. 3. Mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi. Di sini saya memilih syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. 3.2 Izin pajak penjualan diajukan. Di sini saya memilih pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3 Izin dan izin kerja profesional dan pekerja didapatkan. Di sini saya mencantumkan tentang PP nomor 7 tahun 2021, kemudahan pelindungan dan memperdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, PP nomor 9 tahun 2001 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Yang ketiga, PP nomor 5 tahun 2021 yaitu tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Selanjutnya UU nomor 33 tahun 2004 tentang pemerintah harus bentuk badan penyelenggaraan jaminan produk halal. Selanjutnya nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 111 ayat 1 menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar atau persyaratan kesehatan. Selanjutnya untuk buku kerja ke-8 yaitu tentang menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. 1.1 Identifikasi pengelolaan keuangan. 1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Yang pertama ada profitabilitas, saya memilih sedang. Likuiditas saya memilih kurang. Efisiensi saya memilih baik. Stabilitas saya memilih baik. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama ada laporan pendapatan, di sini saya memilih baik. Neraca saya memilih baik. Laporan cash flow saya memilih baik. Selanjutnya preparasi perkiraan keuangan. Pendapatan di sini saya memilih sedang. Pengeluaran saya memilih sedang dan belanja modal saya memilih sedang. Selanjutnya ada preparasi performa laporan keuangan. Laporan performa pendapatan di sini saya memilih baik. Laporan performa neraca baik. Laporan performa cash flow baik. Selanjutnya ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Ratio analisis saya memilih baik. Mengukur hasil di bidang rencana di sini saya memilih sedang. Mengukur hasil-hasil dengan norma industri di sini saya memilih sedang. 1.3 Laporan historis keuangan. Laporan keuangan di sini saya memilih baik, neraca saya memilih sedang, dan laporan cash flow di sini saya memilih sedang.
1.4 Perakiraan keuangan identifikasi. Yang pertama ada laporan keuangan histori perusahaan, diikuti oleh persiapan perakiraan. Di sini saya memilih baik. Selanjutnya yang kedua, perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis. Di sini saya memilih baik. Yang ketiga, perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada yang pertama catatan penjualan terdahulu, yang kedua kapasitas produksi dan permintaan produksi saat ini, dan yang ketiga faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk pada masa depan. Saya memilih baik. 2. Identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 Laporan proforma diidentifikasi. Yang pertama, proforma laba rugi, saya memilih baik. Proforma pendapatan, saya memilih baik. Proforma neraca, di sini saya memilih sedang. Dan proforma arus kas, di sini saya memilih baik. 2.2 Ratio analisis diidentifikasi. Likuiditasnya di sini saya memilih sedang. Efisiensi operasi di sini saya memilih baik, dan profitabilitas di sini saya memilih sedang. Rekomendasinya berdasarkan hasil tersebut usaha ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya pada buku kerja ke-9 yaitu tentang mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Yang pertama ada rencana staffing. Yang kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum. Di sini saya memilih saluran dan teknologi yang tepat. Yang kedua, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Yang ketiga, mengembangkan pertanyaan wawancara. Yang keempat, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Pada proses seleksi ini, saya memilih proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Selanjutnya, saya memilih memperbaiki bias dan penyimpangan dari prosedur yang disepakati dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan. Yang ketiga, mengamankan persetujuan kandidat pilihan. Yang keempat, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Di sini saya memilih menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. Yang ketiga, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat peraturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. 3. Memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban, saya memilih hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesepakatan. Hak kewajiban, saya memilih hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak memiliki waktu yang kerja yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti, hak untuk karyawan perempuan. Dan kewajibannya saya memilih kewajiban ketaatan, yang kedua kewajiban konfidensialitas, yang ketiga kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Di sini saya memilih kepentingan bersama, hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan dan peningkatan produktivitas. Yang keempat, mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Di sini saya memilih efisiensi dan konsistensi. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Di sini saya memilih memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka.
serta memberikan penghargaan atau reward pada karyawan. Program pengembangan stafnya, di sini saya memilih pelatihan. 4.3 program pelatihan dilakukan, di sini saya memilih orientasi pekerjaan, selanjutnya in-service education, dan pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Di sini saya memilih tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. 5. Meninjau kinerja tim. 5.1 hasil kinerja diidentifikasi kesesuaian dengan kinerja bisnis. Hasilnya, saya memilih pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Dan terakhir, kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan tim kerja. Saya memilih pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 tingkat pergantian staf diidentifikasi secara rendah. 5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Di sini saya memilih kerjasama dan kompetisi bekerja sama. Rencana staffing ini saya membutuhkan 2 orang pekerja sebagai tim packing dan 2 orang pekerja sebagai admin online shop.